Selamat malam, Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Masiah. Kembali malam hari ini kita berkumpul untuk merayakan Sukkot, hari raya, salah satu hari raya dari 7 hari raya yang diwajibkan oleh Bapak Yahweh. Nah, di hari raya Sukkot ini kita harus bersukacita karena Yesua datang ke dunia untuk menebus dosa kita, sehingga di hari raya ini kita juga boleh kembali melihat bagaimana karya dari Yeshua HaMashiach dari lahir sampai nanti perencanaan kerajaan di surga, ya, kerajaan di dunia ini, kerajaan surga ini ada di dunia, di Eret, pada saat kerajaan 1000 tahun nantinya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi, Shalom semuanya, baik yang ada di dalam live YouTube maupun yang ada di dalam Jimit. Mari kita mulai ibadah kita. Pak Alex, silahkan untuk dibuka dengan Sema Israel dan juga dengan doa pembukaan. Oke, baik. Terima kasih Sister Sarah. Shalom bagi saudaraku yang dikasihi Yeshua Mashiach. Mari kita bersatu hati di dalam doa dan Shema Israel. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dengan ucapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini. Karena kami adalah umat-Mu yang telah Kau panggil, yang telah Kau pilih untuk tetap senantiasa bersekutu di dalam Engkau ya Bapa. Melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu yang terus memimpin menuntun kami sehingga kami terus masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Abba Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Pagari bentengin pasukan malaikat-Mu, meteraikan kami dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach sehingga ibadah pada malam hari ini dapat berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh. Mari Bapak dan Ibu kita siapkan hati untuk masuk dalam penyembahan kepada Abba Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dengan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Faed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh adalah Echad. Diberkatilah namanya, mulia dalam kerajaannya, kekal sampai selama-lamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati dan jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, bahkan mengasihi musuhmu dan memberkati mereka. Inilah kedua perintah yang telah Kau wahyukan ketika berada di Gunung Sinai 3.500 tahun yang lalu, ketika 10 perintah firman yang telah Kau berikan melalui Nabi Mose ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, melalui Adonai Yeshua HaMashiach yang telah menggenapkan seluruh isi kitab Torah dan kitab para nabi. Kedua perintah itu adalah dalam satu kata, kasih, mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur bahwa itulah perintah yang Kau berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini telah Engkau panggil kami semua untuk bersekutu dalam pertemuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kami dan memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan di pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, memimpin dan juga memberkati mempelai-Mu Sister Sarah yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Juga bagi saudara kami yang hadir, yang ada di room Jimit, yang ada di live secara YouTube. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Biarlah Engkau yang memimpin semua ini, acara ini dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami telah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Alex. Ya, baik Bapak Ibu, puji Bapak Yahweh, kalau kita hari ini masih bisa berkumpul untuk merayakan ibadah bersama-sama ya, terutama di hari raya Sukkot ini, kita harus bersyukur karena Yesua
dilahirkan di Sukot ini. Jika Yesua tidak pernah dilahirkan, maka yang terjadi apa? Kita tidak pernah akan ditebus. Mari kita angkat pujian dan hati kita sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Elohim kita yang hidup. Haleluya. Sema Israel Yahweh Eloheinu, Sema Israel Yahweh Ehad, Sema Israel Yahweh Eloheinu, Sema Israel Yahweh Ehad, Baruch Yahweh Sebaot, Elohai Israel, Yahweh Sebaot, Elohai Israel. Hear, O Israel, Yahweh is your God. Hear, O Israel, Yahweh is one. Hear, O Israel, Yahweh is your God. Hear, O Israel, Yahweh is one. Praise be to Yahweh Sebaot, God of Israel. Praise be to Yahweh Sebaot, God of Israel. Benar Bapa Yahweh, sungguh Bapa Engkaulah satu-satunya Elohim kami, Elohim Israel yang hidup, yang telah memanggil kami anak-anak-Mu di luar Israel untuk menjadi Israel-Israel-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala yang Bapa Yahweh berikan, terutama karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dengar Israel, Yahweh Elohim-Mu. Dengar Israel, Yahweh Esa. Dengar Israel, Yahweh Elohim-Mu. Dengar Israel, Yahweh Esa, berberkati Yahweh Sebaot, Elohim Israel, berberkati Yahweh Sebaot, Elohim Israel. Israel, Yahweh Eloheinu, Sema Israel, Yahweh Ehad, Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Sema Israel, Yahweh Ehad. Praise be to Yahweh Sebaot, God of Israel. Praise be to Yahweh Sebaot, God of Israel. Berberkati Yahweh Sebaot, Elohim Israel. Berberkati Yahweh Sebaot, Elohim Israel. Elohim Israel, Elohim Israel. Haleluya, benar Bapak Yahweh. Terberkatilah Engkau sebagai Elohim Israel dan Elohim kami yang hidup. Biarlah kemuliaan-Mu, tahta-Mu senantiasa ada di surga dan di bumi. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih karena Engkau mau datang sebagai Yeshua HaMashiach. Engkau mau lahir ke dunia ini sama seperti manusia, hanya demi untuk menebus hidup kami. Karena itu Bapak Yahweh, kami bersyukur Bapak, karena kami telah diangkat menjadi mempelai-mempelai-Mu Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh. Biarlah sukacita-Mu penuh atas hidup kami Bapa, karena kami tahu sukacita di surga senantiasa ada bersama umat-umat-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih.
Rampensa Amasia Utveada Pleguso Rampenini Las mi bea que se si usilem que poder volver ti proculason que poder Rampensa Amasia Utveada Pleguso Rampenini Terima kasih ya Yeswa Adonai, karena Engkau telah turun menjadi manusia dan Engkau telah kembali ke surga. Dan saat ini Engkau diam di tahtamu di surga. Dan kami percaya ketika tiba saatnya nanti Engkau akan datang untuk mendirikan tabernakelmu di bumi ini. Terima kasih ya Yeswa mengangkat kami menjadi anak, jadi mempelai-mempelaimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih karena Engkau saat ini Bapa kembali hadir di tengah-tengah kami Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur Bapa karena 2000 tahun yang lalu Engkau telah hadir menjadi manusia sebagai Yeshua HaMashiach Bapa. Dan Engkau telah mendirikan tabernakelmu
ini Bapa di dalam tubuh kami. Kami adalah sukah-Mu Bapa, kami adalah tabernakel Bait Elohim. Karena itu Bapa Yahweh, kami bersyukur jika kami juga boleh menjadi bagian dari keselamatan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih saat ini Bapa. Kami ingin merayakan hari raya Sukot Bapa, di mana pada hari raya ini sukacita besar turun dari surga karena Yesua turun sebagai anak manusia, dilahirkan, dan kelak pada waktunya dia akan mendirikan tabernakelnya kembali di dalam kerajaan 1000 tahun. Terima kasih Bapak Yahweh, karena Engkau telah memanggil kami semua untuk kami boleh ikut serta di dalam keselamatan-Mu. Sungguh luar biasa, karena kami yang tidak layak, namun Engkau layakkan. Biarlah Bapa, urapi kami semua Bapa, pribadi lepas pribadi Bapa, yang akan mendengarkan dafar-Mu Bapa. Biarlah Bapa Yahweh, Roh Yahweh Elohim sendiri yang akan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa, dan kami mengerti kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, urapi hamba-Mu yang akan membawakan dafar-Mu ini Bapa. Biarlah Bapa, semua yang hamba ucapkan semuanya Bapa, hanyalah daripada-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun hamba dengan roh hikmat-Mu Bapa, sehingga semuanya Bapa boleh Engkau bukakan Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih. Saat ini kami siap untuk mendengarkan dafar-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Yeshua HaMashiach. Puji Bapak Yahweh, jika hari ini kita boleh merayakan RF Sukot ya. Jadi Sukot itu dimulai besok selama 7 hari plus 1 hari. 1 hari itu nanti adalah hari ke-8 adalah Simchat Torah. Ya, jadi kita merayakan untuk Sukotnya sendiri 7 hari berturut-turut, yaitu dimulai dari tanggal 15 sampai 21 Tisri 5785 atau dari 16 Oktober ini ya, sampai nanti di 23 atau di 22 ya. Baik, karena di hari raya ini saya ucapkan dahulu Chag Sukot Sameach ya. Biarlah sukacita yang ada di dalam Sukot ini bersama dengan kita semua sebagai anak-anak Bapak Yahweh, sebagai calon-calon mempelai Yeshua HaMashiach. Karena dengan kedatangan Yeshua sebagai anak manusia, maka kita semua boleh ditebus. Baik Bapak Ibu semua, mungkin ada yang masih baru merayakan Sukot yang pertama kali di tahun ini ya, karena mungkin baru dibaptis ya, seperti Sister Yanti, Sister Naomi dan keluarganya ya, Pak Sekaria, Sister Hana juga, Brother Gary ya, mungkin baru merayakan Sukot pertama kali hari ini. Tapi puji Bapak Yahweh bahwa jika kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan 7 hari raya ya, 7 hari raya ini merupakan satu hal yang wajib ya. Kemarin saya sudah jelaskan mengenai pada saat Yom Teruah maupun pada saat Yom Kippur ya, bahwa kita ada 7 hari raya. 7 hari raya itu meliputi apa aja? Yang pertama adalah Pesak, kemudian Bikurim, kemudian Hamatzot ya. Bikurim itu buah sulung, Hamatzot ini adalah roti tidak beragi. Nah, ini satu rangkaian ya, 3 hari raya tapi menjadi satu rangkaian yang disebut Pesak ya. Kemudian Shavuot ini Pentakosta. Kemudian ini adalah yang kedua ya, hari raya besar kedua Shavuot. Hari raya besar ketiga itu ada di rangkaian Sukot ya, ini puncak hari raya. Yang pertama adalah Yom Teruah, kemudian Yom Teruah ini atau bersamaan dengan Rosh Hashanah ya. Yom Teruah adalah Nafiri, peniupan Nafiri. Kemudian Rosh Hashanah itu sama dengan tahun barunya orang Yahudi. Nah, ini dirayakan di hari yang sama. Kemudian yang kedua adalah Yom Kippur atau pendamaian atau hari raya penebusan ya. Kemudian yang ketiga ini adalah Sukot sendiri. Nah, ini disebut rangkaian Sukot. Jadi ada 3 hari raya besar rangkaiannya, yaitu Pesak, Shavuot, dan Sukot. Dan di Pesak dan di Sukot ini ada 3 hari raya sekaligus. Nah, ini menjadi hal yang wajib. Maka bangsa Yahudi setiap tahun pada hari raya besar ini, kalau mereka yang memiliki uang ya,
mereka harus pergi ke Yerusalem, ke Bait Suci pada saat Bait Suci masih ada saat itu ya. Tetapi karena Bait Suci sudah tidak ada, maka sekarang tidak menjadi kewajiban lagi bagi bangsa Yahudi untuk pergi ke Yerusalem. Ya, kita akan belajar apa sih Sukot itu atau Hari Raya Sukot ya. Jadi Hari Raya Sukot ini disebut juga Hari Raya Pondok Daun ya. Jadi bahasa Ibraninya ini adalah Sukot ya, Sukot. Nah, Sukot ini juga disebut perayaan tabernakel. Kenapa tabernakel? Karena nanti Sukot ini juga merupakan suatu profetik bagaimana Yesua itu akan datang yang kedua kali untuk mendirikan tabernakelnya, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi di Hari Raya Sukot ini nanti saya akan ungkapkan sebelum zaman Torah dan setelah zaman Torah itu seperti apa, maupun pada saat zaman Torah sendiri. Ya, dan di sini kita akan belajar ya banyak hal, terutama supaya kita tidak dibohongi ya oleh doktrin maupun oleh pengajaran-pengajaran yang selama ini secara duniawi salah seperti itu. Nanti saya akan ungkapkan ya. Jadi Hari Raya Sukot ini jatuhnya di 15 Tisri ya. Jadi 5 hari setelah Yom Kippur. Kalau di Terwah, Yom Terwah itu adalah 1 Tisri, kemudian Yom Kippurnya 10 Tisri, dan 15 Tisri ini adalah Sukot. Ya. Nah, nanti seperti apa sih sebetulnya kalender Yahudi itu ya? Kalender Ibrani seperti apa? Nanti saya akan singkapkan ya Bapak Ibu Saudara-saudariku semua. Nah, Sukot ini juga sebagai pengingat bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun itu dipelihara oleh Elohim dengan diberikan roti mana. Ya. Jadi Sukot ini juga menandakan bahwa Elohim itu selalu hadir di dalam sukacita kita. Elohim selalu memelihara kita. Nah, makanya karena Elohim hadir, dia berkenan untuk turun sebagai Yeshua HaMashiach untuk menjadi anak manusia, untuk nantinya pada saat itu ya, ketika dilahirkan kemudian akan menebus dosa-dosa kita. Nah, inilah sukacita yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kita lihat di Imamat 23 ayat 34. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. Ya, jadi ini bicara bulan ke-7, ini yang tanggal 1-nya ya. Ini bicara di nafirinya. Sorry, ini saya salah ambil ini ya. Salah ambil daftar. Tapi nggak apa-apa, nanti kita masuk di dalam uraiannya nanti akan masuk ke sana juga. Ya, jadi Hari Raya Sukot kita lihat sebelum Torah dan pada zaman Torah, kemudian zaman setelah Torah. Ya, jadi apa aja yang terjadi? Terkadang kita hanya tahu ya Sukot ini sejak zaman Torah dan kemudian zamannya Yesua karena dipersyaratkan di dalam imamat. Ya, tetapi sebetulnya di zaman sebelum Torah pun sudah ada Sukot. Ya, kita akan lihat dan kita akan buktikan. Ya, Sukot sebelum Torah ya. Ini ada di Kejadian 33, 17 sampai 20. Dan Yakub berangkat menuju Sukot, lalu dia mendirikan rumah baginya dan dia membuat kandang-kandang bagi ternaknya. Itulah sebabnya dia menyebut nama tempat itu Sukot. Dan Yakub tiba dengan selamat di kota Sikem yang ada di tanah Kanaan ketika ia datang dari Padan Aram. Lalu ia membangun kemahnya di hadapan kota itu. Nah, kemahnya ini saya kasih ini ya, warna pink ya, ini rumah juga. Kemudian dia membeli dari tangan Bani Hemor, ayah Sikem, sebidang tanah dari ladang tempat ia membentangkan kemahnya dengan harga 100 kesita. Dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah dan dia menyebutnya El Elohim Israel. Ya, jadi mendirikan sebuah mezbah itu artinya bahwa dia memberikan suatu persembahan. Nah, kita lihat ya, kata mendirikan ini ya, rumah, atau kalau kita lihat ini di sini kemah ya, but atau kemah ya, di ayat 18. Nah,
booth atau kemah itu disebut sebagai Sukot ya di sini. Kita lihat dari Ibraninya adalah Sukot, dari akar kata sukah. Ya, ini ada di H5521. Ini Strong Concordance-nya. Ini H5521. Ini sukah ya, ini akar kata ya. Nah, artinya sukah, dan di sini bicara mengenai tabernakel ya. Tabernakel itu kemah suci, atau bicara mengenai pondok juga ya. Kemah, pondok ya, tenda. Nah, ini ya, bilik, pondok, tempat persembunyian atau covert ya, pavilion, kemah suci, dan tenda. Nah, jadi di dalam Kejadian 33 ayat 17 ini ya, ini ketika Yakub itu mendirikan rumah bagi kandang ya, bagi domba-dombanya juga, membuat kandang bagi dombanya, membuat rumah baginya. Nah, disinilah sudah terjadi Sukot sebetulnya. Kenapa itu bisa dikatakan terjadi Sukot ya? Karena di sini pada hari ini, pada hari tersebut ya, Yakub ini mendirikan sebuah mezbah untuk memuji dan memuliakan Elohim. Nah, ini ceritanya kalau di dalam kejadian ini pada waktu itu Yakub berseteru dengan Esau karena mengambil hak kesulungannya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca ya. Nah, kemudian tenda ya. Tenda ini disebut Ohel ya. Kalau kita lihat di Kejadian 33 ayat 19-nya ya. Ini ada kemah ya. Di 18 juga ada kemah ya. Jadi tadi saya ambil yang di 17 dan di 19 saja. Nah, ini kata kemah ini juga menunjukkan ya, his tent ini bahasa Inggrisnya ya, tent ini tenda atau kemah. Nah, atau bahasa Hebrunya adalah aholo, akar katanya ohel. Nah, ini ada di Strongnya 168. Ya, kita lihat ya di Strong 168 ini ohel ya. Nah, ohel ini bicara covering, dwelling, home, tabernacle, tent ya, atau tempat tinggal ya, atau covering ini penutup ya, dwelling ini tempat tinggal, home itu rumah, tabernacle ini juga kemah, tent tenda ya. Jadi ini juga diterjemahkan sebagai kemah suci atau kemah ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat ya, bahwa di sini di dalam akar Ibrani kita baru memahami bahwa Yakub ini sebetulnya sedang merayakan Sukot tanpa dia sadari ya. Pada saat itu merupakan profetik ya, di Kejadian 33 ayat 17 dan sampai 19 ini sebetulnya profetik untuk perayaan Sukot nanti pada masa Musa sampai pada zaman setelah Musa. Nah, kita lihat ya di Kejadian 33 ayat 1 sampai 3, 7, 10, 11, 14, dan 15. Dan kemudian Elohim berfirman kepada Yakub, "Bangunlah, pergilah ke Betel dan tinggallah di sana, dan buatlah di sana sebuah mezbah bagi Elohim yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau melarikan diri dari hadapan Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengannya, "Singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan bersihkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bangkit dan pergi ke Betel, dan di sana aku akan membuat sebuah mezbah bagi Elohim yang menjawab aku pada hari kesesakanku dan menyertai aku di jalan yang telah kutempuh." Jadi Elohim sendiri, Bapak Yahweh itu memerintahkan Yakub untuk membuat mezbah ya, di tempat di mana pada saat itu Elohim menampakkan diri pada saat si Yakub ini melarikan diri dari Esau ketika dia mencuri hak kesulungannya. Nah, disinilah Bapak Ibu, ini sebagai tanda bahwa Elohim menginginkan bahwa Yakub itu untuk merayakan setiap tahun ya. Kemudian kita lanjut di ayat 7-nya, dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah dan dia menyebut tempat itu El Betel, karena di sana Elohim telah menyatakan diri kepadanya ketika dia melarikan diri dari kakaknya. Dan Elohim berfirman kepadanya, "Namamu Yakub, namamu tidak lagi akan disebut Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Demikianlah dia menyebut namanya Israel, dan Elohim berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai, beranak cuculah dan bertambah banyaklah.
satu bangsa dan sekumpulan bangsa akan terbit darimu dan raja-raja akan berasal darimu. Nah, pada saat inilah Yakub ini dijanjikan bahwa akan ada sekumpulan bangsa yang terbit darimu dan raja-raja akan berasal darimu. Ya, jadi memang Bapak Yahweh itu sudah merancang bahwa Yakub ini sebagai keturunan dari Abraham, dia ini akan menjadi bangsa yang besar seperti yang dijanjikan kepada Abraham ya. Dan dari keturunan Yakub inilah akan banyak bangsa terbit atau akan ada banyak bangsa yang muncul ya, yaitu 12 suku Israel. Nah, nanti dari situ akan banyak raja-raja. Kita tahu salah satunya nanti adalah Raja Daud yang akan menurunkan Yesua nantinya ya, sampai pada keturunannya Yesua. Bukan Daud langsung ke Yesua ya Bapak Ibu, tapi dari keturunan Daud inilah nanti akan lahir Yesua sebagai Hamasyah ya. Dan Yakub mendirikan sebuah tugu di tempat itu. Tempat dia telah berfirman kepadanya sebuah tugu batu dan dia menuangkan ke atasnya persembahan curahan dan dia menuangkan minyak ke atasnya. Dan Yakub menyebut tempat itu, tempat Elohim telah berfirman kepadanya, Betel. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai tanda bahwa ada suatu perayaan itu biasanya ada persembahan ya, persembahan curahan ya, atau kalau di zamannya Musa nanti akan ada persembahan bakaran dan sebagainya ya. Dan di sini persembahan curahan dan menuangkan minyak. Curahan ini bisa berupa minyak. Nah, jadi inilah sebagai tanda bahwa itu diwajibkan, maka setiap tahun Yakub akan datang ke sana ya untuk mendirikan mezbah ya. Nah, ini Sukot di zaman Torah. Jadi mohon maaf tadi saya salah ambil ya yang di awal. Ini ayat yang benar ya. Imamat 23, 42 sampai 43. Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun, agar generasi-generasimu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel tinggal di pondok-pondok daun. Ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, akulah Yahweh Elohimmu. Ya. Di pondok daun, ya, 7 hari ya, selama 7 hari perayaannya. Nah, jadi kalau kita melihat secara historikal ya, sejarah, Sukot ini bagi bangsa Yahudi ada 2 hal yang dirayakan. Yang pertama adalah pesta panen buah-buahan. Nah, ini bisa dibaca nanti di Imamat 23 ya. Kemudian yang kedua adalah tanda peringatan bahwa Yahweh itu berkemah bersama bangsa Israel selama 40 tahun. Ya, jadi pemeliharaan Yahweh, Bapak Yahweh selama 40 tahun di kemah suci atau miskan. Nah, jadi ini profetik. Ini nanti akan ada profetiknya ya. Kenapa Bapak Yahweh tinggal 40 tahun ya. Inilah yang nanti akan digenapi oleh Yesua pada waktu kerajaan 1000 tahun ya, karena Yesua akan tinggal di dalam tabernakelnya atau kemah sucinya itu bersama-sama manusia. Nah, dan itu pada kedatangan dia yang kedua kali. Nah, kedatangan yang pertama sudah digenapi ya, Bapak Ibu saudara-saudariku, yaitu pada saat Yesua lahir. Nah, mungkin ada banyak orang yang bertanya, loh bukannya Yesua itu lahir di 25 Desember ya? Itu Bapak Ibu, bahwa Sukot itu adalah mencakup 2 hal. Yang pertama adalah pesta panen buah-buahan, yang kedua adalah peringatan bahwa Yahweh berkemah bersama leluhur Israel selama 40 tahun. Jadi ini sebagai tanda bahwa Elohim itu hadir di tengah-tengah kita. Ya, senantiasa ada di tengah-tengah kita. Makanya itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, inilah profetik mengenai nanti pada masa Yesua datang yang kedua kali. Yesua akan membuat lagi miskan atau kemah sucinya, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, disinilah orang-orang yang nanti akan yang ikut di dalam rapture, dia akan memerintah bersama-sama Yesua pada waktu di kerajaan 1000 tahun. Nah, di Keluaran 34 ayat 23 dipersyaratkan bahwa 3 kali dalam setahun
setiap anak laki-laki atau setiap laki-laki harus muncul di hadapan Elohim, yaitu 3 kali dalam setahun. 3 kali dalam 1 tahun setiap laki-laki dari antaramu haruslah terlihat di hadapan Tuhan Yahweh Elohim Israel. Nah, kalau kita lihat di Keluaran 23 ayat 14 sampai 17, ya, di sini bagaimana Elohim itu meminta pada hari raya yang diwajibkan, yaitu di dalam Selos Regalim, 3 hari raya, yaitu yang pertama rangkaian Pesak, ya. Di dalam Pesak itu ada Bikurim atau buah sulung, kemudian Hamatsot, ya, roti tidak beragi, itu adalah rangkaian yang pertama. Rangkaian yang kedua adalah di Shavuot, dan yang ketiga adalah rangkaian di Sukot. Ya, yang tadi saya sudah jelaskan, di Sukot ini ada Yom Teruah atau Nafiri, kemudian Yom Kippur atau pendamaian atau penebusan, dan yang terakhir adalah Sukot. Nah, jadi di dalam 3 rangkaian inilah diperintahkan oleh Elohim bahwa para lelaki itu harus terlihat di hadapan Tuhan Yahweh. Artinya mereka datang ke Yerusalem. Ya, jadi kita lihat 3 kali dalam setahun engkau harus mengadakan perayaan bagiku. Haruslah engkau memelihara hari raya roti tidak beragi. Ini yang tadi adalah rangkaian dari Pesak. Selama 7 hari engkau harus makan roti tidak beragi pada waktu yang ditentukan dalam bulan Abib. Ya. Setelah yang telah kuperintahkan kepadamu, karena di dalamnya engkau telah keluar dari Mesir dan tidak seorang pun terlihat hampa di hadapanku. Juga hari raya penuaian, dari hasil-hasil pertama dari hasil hasil kerjamu yang engkau taburkan di ladang, dan hari raya pengumpulan, yakni pada saat berakhirnya tahun, yaitu pada saat kamu mengumpulkan hasil-hasil kerjamu dari ladang. 3 kali dalam setahun setiap laki-laki dari antaramu harus terlihat di hadapan Tuhan Yahweh. Ya, jadi ini yang diwajibkan, ya. Roti tidak beragi, pengumpulan ini adalah hari raya Sukot, ya. Sama Shavuot, yang di sini Shavuot tidak disebutkan, tetapi hanya disebutkan Bikurim dan juga pengumpulan, ya. Oke. Nah, Sukot itu juga merupakan puncak dari 7 hari raya dan disebut juga sebagai Seman Simka Tenu atau waktu bersuka cita. Nah, ini waktu bersuka cita ini dijelaskan di Ulangan 16 ayat 14. Dan haruslah engkau bersuka cita pada hari rayamu, engkau dan anak laki-lakimu dan anak perempuanmu dan budakmu dan wanita pelayanmu dan orang Lewi dan pengembara dan anak yatim dan janda yang ada di dalam gerbangmu. Jadi di sini Bapak Yahweh meminta semua orang bersuka cita, bukan hanya di dalam keluarga, tetapi termasuk pelayan, ya, termasuk para pengembara, anak yatim, janda yang ada di gerbang kita. Di gerbang kita itu artinya ada di rumah kita. Kalau kita misalkan atau di sekeliling kita, ya, kalau kita misalkan di dalam rumah kita ada tamu, ya, itu pun juga diminta untuk merayakan. Ya. Jadi inilah yang disebut Seman Simka Tenu. Nah, nama dari Hari Raya Pondok Daun itu dari apa? Karena kebiasaan dari setiap orang Israel itu membuat sukah atau pondok dari cabang dan daun-daunan selama 7 hari. Ya, dan itu memang dituliskan di dalam Imamat 23 ayat 42 dan 43. Ya, dikatakan bahwa kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. Tadi sudah disebutkan, ya, firman-Nya. Nah, makanya bangsa Israel ini dari zaman setelah mereka keluar dari padang gurun, ya, setelah mereka tinggal di Kanaan, mereka mulai membuat pondok daun, ya, setiap hari raya Sukot. Nah, jadi sebetulnya kalau membuat pondok daun ini, ya, di dalam tradisi mereka itu harus terbuka. Tujuannya apa? Untuk mereka itu bisa melihat bintang-bintang di langit. Tujuannya melihat bintang di langit apa? Untuk melihat tanda. Tanda seperti pada waktu kelahirannya Yesua. Ya, mereka berharap ada tanda lagi bintang timur, ya, yang akan muncul,
yang menandakan bahwa Yesua akan datang. Nah, inilah harapan mereka. Ya. Jadi ini profetik sebetulnya. Ini profetik pada saat di zaman Torah ya, bahwa nanti Yesua itu akan datang di dalam pondok daun ya. Dia lahir di pondok daun, datang sebagai anak manusia dengan kelahiran dia di pondok daun. Nah, inilah profetik yang bangsa Israel itu lakukan dari zaman Musa sampai sebelum Yesua lahir. Nah, Sukkah atau tadi disebut pondok atau booth ya, ini merupakan temporary shelter ya, makanya itu terbuka ya. Itu dari akar kata sakah ya. Sakah artinya menutupi, mengelilingi atau memagari. Nah, dari hari raya Sukkot ini menandai juga sebagai akhir musim gugur ya. Dan biasanya di Sukkot ini dibuat suatu persembahan. Persembahannya apa? Ya, ada hari pertama itu ada persembahan 13 lembu jantan dan binatang lain ya. Kemudian setiap hari jumlahnya dikurangin 1 sampai pada hari ke-7 hanya sisa 7 ekor lembu jantan yang dikorbankan. Nah, di hari ke-8 itu diadakan perkumpulan yang mempersembahkan seekor lembu jantan, seekor kambing, dan 7 anak domba. Nah, ini ada di Bilangan 29, 35 sampai 36. Dan pada hari yang ke-8 haruslah menjadi pertemuan raya bagimu. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja dan haruslah engkau mempersembahkan persembahan bakaran, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna. Ya, jadi ini yang diminta. Nah, sekarang bagaimana pada Sukkot setelah pada saat ini ya, pada saat Torah ya. Nah, Sukkot pada saat Torah itu sebetulnya setelah Torah itu bicara kelahiran Yesua. Ya. Yesua itu lahir pada saat hari raya Sukkot. Mungkin ada yang bertanya, masa sih? Bukannya selama ini kita merayakan 25 Desember? Ya. Nah, mari kita buktikan Bapak Ibu ya. Yang pertama, kenapa Yesua itu dikatakan lahir pada saat Sukkot? Ya, di Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk ia bersalin telah digenapi, dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini ada satu fakta menarik, tradisinya bangsa Yahudi. Pada saat Sukkot mereka itu akan pada malam hari mereka memasang lampu ya. Lampu itu lampunya diletakkan di Sukkah. Ya. Nah, lampu itu bahannya itu dari bahan kain lampin yang dipakai oleh Yesua untuk di palungan, ditaruh di palungan, diletakkan di palungan. Nah, itu tradisinya mereka. Bahan kain lampin yang dipakai itu adalah yang digunakan untuk sumbu. Sumbu tahu ya, Bapak Ibu, kalau kita punya lampu minyak tuh, lampu minyak itu kan ada sumbunya untuk menyalakan apinya ya, lampu zaman dulu ya. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang nggak kenal itu. Tapi kalau yang sudah generasi X ke atas pasti tahu. Kalau Gen Y mungkin masih ada sebagian yang tahu, tapi kan Gen Z sudah nggak paham ini lampu minyak ini. Nah, jadi kain lampin inilah yang dipakai sebagai sumbu di di lampu minyak. Nah, kemudian mereka juga membawa meletakkan Yesua itu di palungan. Nah, palungan, kata palungan ini ya, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunaninya disebut patne, ya, yang juga diterjemahkan sebagai kandang. Nah, kita lihat di Lukas 13 ayat 15. Lalu Tuhan menjawab kepadanya dan berkata, "Hai munafik, bukankah setiap orang di antaramu pada hari Sabat melepaskan lembu atau keledainya dari kandang dan mereka menuntunnya keluar, ia memberinya minum?" Ya. Jadi kata palungan yang ada di Lukas 2 ayat 6 dan 7 ini dengan di Lukas 13 ayat 15 mengenai kandang itu sebetulnya sama diterjemahkan dalam bahasa Yunani patne.
Nah, kita lihat ya, kita buktikan. Ya. Nih, patne ya. Ini Lukas 13 ayat 15. Stol ya, atau ini kandang ya. Ini disebutnya bahasa Yunaninya patnes. Patnes itu akar katanya dari patne ya. Ini strongnya adalah di G5336. Ya, ini G5336 ya. Ini sama patne akar kata atau fatne ya bacanya. Nah, ini bicara tentang stol ya. Stol itu apa tadi? Kandang ya. Nah, di sini nih. Ini terjemahannya ya. Stol itu diterjemahkan sebagai kandang. Nah, sekarang kita lihat karena Lukas ini memang ada di Brit Gadasah. Brit Gadasah itu mayoritas kitab-kitab di Brit Gadasah itu sudah terbakar pada waktu zamannya perang Makabe ya. Jadi di perang Makabe itu banyak gulungan kitab yang dimusnahkan. Nah, tetapi di kitab suci Hebrew yang modern Hebrew ya, itu sudah ada, Bapak Ibu, diterjemahkan kembali ke modern Hebrew. Nah, kita lihat ini saya ambil ini Lukas 2 ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di bawah ini ada Lukas 2. Nah, ini ayatnya ya. Ya, kita lihat saya hanya mau melihat strongnya aja. Ya, ini yang di ayat 7 ya. Ini tadi kan 13 dengan 15 dibandingkan dengan ayat 7 ya. Nah, ini yang di ayat 7, Lukas 2 ayat 7. Ini yang di 13 15. Nah, ini juga bicara mengenai ebus ya. Ebus ini apa? Ya. Kalau kita lihat ebus ini kita lihat di G5336. Ternyata sama, patne. Ya. Fatnai. Ternyata ebus itu menyebut fatnai atau kandang ya. Diterjemahkan juga di sini sebagai kandang ya. Kita lihat nih di H-nya, kalau ini di G-nya 5336, ini kita lihat di H18 Hebrew. G ini nunjukin Greek ya. Berarti strong concordant dari Greek, kalau H ini Hebrew. Strong concordant dari Hebrew. Nah, biasanya yang Brit Gadasah itu masuknya ke G ya. Kalau Tanak itu masuknya di H ya. Tetapi karena sudah diterjemahkan ke Hebrew lagi Septuagint itu, maka kita sudah tahu di Hebrunya itu ada di H18 ya. H18 dengan G5336 itu sebetulnya sama. Yaitu di H18 itu disebut sebagai ebus. Ya, ebus ini bicara stol. Stol ini tadi adalah kandang ya atau palungan ya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini kandang dan palungan. Jadi artinya bahwa memang Yesua itu lahirnya adalah di kandang atau sebetulnya lebih tepatnya di Sukah ya. Kenapa? Karena memang Sukah itu biasanya seperti kita lihat tadi di Yakub tadi ya, dia mendirikan rumah dan kandang bagi domba-dombanya. Mereka tuh tinggal bersama di dalam satu tempat, yaitu di Sukah tadi ya. Jadi biasanya gembala, ini kebiasaan tradisinya bangsa Yahudi, gembala itu akan tidur di dekat pintu. Tujuannya apa? Supaya ketika ada binatang buas, gembala ini bisa action cepat, bisa tahu dengan cepat. Nah, jadi dia itu tidur dekat pintu tujuannya untuk menjaga pintu tersebut. Nah, makanya kenapa tidurnya di dalam satu tempat, yaitu di dalam Sukah atau di dalam kandang tadi. Nah, kemudian di Kejadian 33 ayat 17 tadi sudah ya, membuat kandang-kandang ini ya. Ini sama, kandang ini Sukah artinya ya. Tadi kita sudah baca daftarnya. Nah, kita lihat sekarang ya. Ini 33 ayat 17. Ini bicara kandang ya. Kandang kita lihat kandang di sini diartikan sebagai Sukah ya. Atau ini di Strong 55 H5521 ya.
Sukkah ini diterjemahkan sebagai apa? Booth ya tadi. Booth ini bisa dibilang tempat sementara atau kandang ya. Cottage, covered, pavilion, tabernacle, dan tent. Nah, kita lihat di H5521 ini disebut sebagai sukkah ya. Nah, sukkah. Nah, yang artinya ini tadi ya, kalau kita lihat ke Indonesianya bicara bilik, pondok, tempat persembunyian, pavilion, kemah suci, dan tenda. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa ternyata kandang itu adalah sukkah ya. Jadi kita buktikan secara alkitabiah, bukan apa kata orang ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini di H5521 ya. Nah, ternyata ada akar kata lagi. Akar katanya di H5520 ya. Apa akar katanya? Itu yaitu sok ya. Akar katanya soke ya, sok atau soke. Nah, kita lihat ya, ini 5520 soke yang penggunaannya untuk covered, den, pavilion, tabernacle ya, atau tempat tersembunyi, sarang, pavilion, kemah ya. Jadi sama Bapak Ibu ya. Jadi jelas ya bahwa Yesua itu lahir di Sukkah, bukan seperti yang orang pikirkan ya. Memang Sukkah itu artinya juga dipakai untuk kandang Bapak Ibu. Nah, oke, ini nah, jadi karena ini bicara fakta sejarah lagi ya. Tadi sudah dibacakan ya di Ulangan 16 sampai 17. 3 kali dalam setahun setiap laki-laki harus terlihat di hadapan Yahweh ya. Oh, ini belum dibaca ya. Elohimmu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari raya roti tidak beragi dan pada hari raya 7 pekan dan pada hari raya Sukkot. Namun dia tidak boleh terlihat di hadapan Yahweh dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan tangannya sesuai dengan berkat Elohim, berkat Yahweh Elohimmu yang telah dia berikan kepadamu. Nah, jadi tidak beragi tadi di rangkaian Pesak. 7 pekan ini bicara Shavuot ya, kemudian Sukkot ya. Jadi memang 3 hari raya itu mereka harus kembali ke Yerusalem, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Dan mereka tidak boleh pergi dengan tangan hampa. Jadi kenapa Maria itu melahirkan Yesua itu di Sukkah ya? Karena pada saat itu di hari raya tersebut mereka ini harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Sukkot ya. Karena pada saat ada perayaan semua tempat penginapan itu pasti penuh. Karena penuh akhirnya terpaksa tinggallah di dalam Sukkah. Nah, ini alasannya. Nah, tapi nanti saya akan buktikan lebih lanjut dari perhitungan ya. Jadi bisa dilihat nanti ya di Bethlehem ya, itu biasanya di dekat Yerusalem itu termasuk Bethlehem itu masyarakat itu berdatangan dari semua pelosok negeri ya. Dan juga kalau di zaman-zaman setelah perang Bar Kokhba ya, itu bangsa Israel tercerai-berai ya. Nah, di situ mereka juga datang sebelum bukan pada saat Bar Kokhba ya. Jadi sebelum mereka diserahkan itu mereka harus datang semuanya ke Yerusalem ya. Jadi disinilah diperkirakan setiap perayaan itu ada 1 juta orang Yahudi. Nah, kalau 1 juta orang berkumpul di Yerusalem, bayangkan apakah cukup untuk tempatnya. Nah, pada saat itu juga biasanya Romawi itu juga melakukan sensus ya. Bentar, ini ada yang bertanya. Nah, jadi juga melakukan sensus penduduk. Otomatis kalau melakukan sensus maka semuanya harus datang ke Yerusalem. Lah bayangkan Bapak Ibu, kalau harus datang ke Yerusalem, tempatnya seperti apa? Coba. Pasti penuh kan? Makanya inilah Yosef dan Maria tidak mendapatkan tempat
Ya. Terus yang kedua, di saat itu ketika para malaikat itu menampakkan diri di hadapan para gembala, mereka mengucapkan perkataan yang mirip dengan liturgi pada saat hari raya Sukot, yaitu di Lukas 2 ayat 10. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, karena lihatlah, aku memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar yang akan terjadi bagi segala bangsa." Nah, di ayat 11-nya, "Dan karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasyah Tuhan di kota Daud." Di Lukas 2:21, "Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yesua, nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim." Nah, jadi di Yohanes 1 ayat 14 juga secara tersirat Rasul atau Yohanes ini dia menyatakan Yesua itu adalah Sukah, ya. Sukah yaitu firman yang berdiam di antara manusia. Ya, kita baca di Yohanes 1 ayat 14, "Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam," ya. Saya kasih merah di sini, "di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran." Jadi di sini Bapak Ibu, kata berdiam ini sebetulnya itu juga bicara dwelling ini juga bicara tabernakel, ya. Tabernakel itu bicara Sukah, ya. Ya, jadi secara tersembunyi ini Yohanes menyampaikan pesan bahwa akan lahir Yesua pada saat Sukot, ya, atau Eorteiskenon kalau bahasa Yunani-nya. Nah, jadi kata diam ini, ya, ini asalnya dari eskenosen. Eskenosen itu dari kata kerja skeno, ya, yang artinya membentangkan kemah. Nah, di dalam Brit Gadasah itu diterjemahkan ke bahasa Yunani modern disebut yiskon, dari kata sakan, ya, yang artinya juga kemah. Nah, coba kita lihat, ya, skeno, ya. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 14, ya. Di sini dikatakan dwell itu artinya eskenosen, ya. Ini ada di G46 37. Ya, G46 37 ini akar katanya dari skeno. Ya. Kita lihat ini digunakan untuk dwell atau diterjemahkan dwelling, ya. Atau kita terjemahkan bahasa Indonesia berdiam. Ya, kalau berdiam itu bicara apa? Nah, ini ketutup ini, ya. Jadi dwelling berdiam, ya. Ini berasal dari kata kemah, ya. Skenos itu berasal dari kata kemah atau berdiam, ya, menempati, ya. Kemah suci, ya, tempat perlindungan. Nah, ini eskenosen, ini dari Greek-nya. Nah, kita lihat ini di Yohanes 1, ya, Yohanes 1 ayat 14 nih. Yohanes 1 ayat 14. Ini juga sama di strongnya Yunani adalah G4637, ya. Nah, di Hebrunya ada di 7931. Ya, 7931 ini bicara apa? Sakan, ya. Sakan ini artinya apa? Tinggal, ya, atau dwell, ya, di sini, ya. Atau kalau kita lihat, ya, di terjemahannya berdiam, ya. Itu. Jadi berdiam atau dwelling ini juga bicara mengenai tabernakel, ya. Itu. Ya, di sini jelas, ya, Bapak Ibu, ini bicara tabernakel, di sini ada semuanya. Jadi itulah Yohanes sudah menyampaikan bahwa Yesua lahir di Sukot. Ya, itu masih tersirat. Nah, nanti kita buktikan lagi, ya. Kita akan buktikan, ya. Nah, kita lihat ini di Imamat 23, ya, ayat 42. Imamat Levitikus, ya, 23 ayat 42. "Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun." Jadi ini diwajibkan. Kemudian di sini bahasa Inggrisnya juga dwell, ya.
di RNKJV. Kemudian tadi sudah ini saya jelaskan di sini. Ini juga disebutnya yasab ya, dalam bahasa Hebrunya. Nah, yasab ini apa? Ya, agak beda. Tadi apakah sama dengan Sukkot tadi ya, Sakan tadi ya. Nah, kita lihat ini Levitikus 23 atau Imamat 23 ayat 42 ya. Ini bicara yasab ya. Yasab ini artinya apa? Ini kita lihat di H3427 ya. Kalau ini H3427 yasab artinya juga duel ya, dwelling ya penggunaannya ya. Jadi artinya berdiam juga ya. Jadi disinilah Bapak Ibu kita bisa membuktikan hanya dengan akar Ibrani ya. Jadi duel itu tinggal sementara ya, atau tempat tinggal sementara atau sukah atau kemah. Nah, Yesua itu adalah sukah sejati ya. Kenapa? Karena Yesua itu tinggal berdiam di antara manusia ya. Jadi seperti bait suci ya, tempat tinggal sementara dari Elohim. Nah, Yesua pun berkemah di antara kita, memantulkan kemuliaan Elohim ya, menjadi sumber terang bagi kita semua. Jadi inilah Bapak Ibu, luar biasa. Kalau Yesua tidak turun untuk tinggal bersama manusia, maka tidak akan ada penebusan. Nah, sekarang bukti yang keempat ya. Kita bisa menghitung kelahiran Yesua dengan menentukan kapan Elizabeth mengandung ya. Ya, kita lihat dari Elizabeth mengandung itu nanti akan lanjut karena pada saat Elizabeth mengandung Maria datang ya. Sebelumnya malaikat Gabriel itu mewartakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung Yesua. Nah, pada saat Elizabeth mengandung, maka Maria datang mengunjungi dan bayi yang ada di kandungannya ketika Elizabeth itu pada saat Maria datang, dia melonjak-lonjak di dalam kandungannya, bergerak ya kandungannya. Nah yang dikandung Elizabeth ini adalah Yohanes Pembaptis ya. Nah, kita lihat di Lukas 1 ayat 36. Oh, ini double. Oh enggak, di Lukas 1 ayat 36 ya. Dan lihatlah Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Ya, jadi ini Gabriel menyatakan bahwa Elizabeth ini sudah mengandung bulan ke-6. Ya. Nah, untuk bisa menelusuri umur kandungan dari Elizabeth, kita harus tahu dulu bahwa Sakaria atau Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, itu adalah seorang imam Lewi ya, dari rombongan Abia. Kita bisa lihat di Lukas 1 ayat 15. Dan pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Sakaria dari kelompok Abia. Dan istrinya dari keturunan Harun juga, namanya Elizabeth. Nah, ini adalah ayah dari Yohanan ya, ini Yohanes Pembaptis. Nah, jadi di sini dijelaskan dia adalah kelompok dari Abia. Nah, kita harus tahu kelompok Abia ini pada saat bait suci itu masih ada. Mereka harus melayani. Setiap imam Lewi itu harus melayani. Ya. Nah, dari setiap kelompok itu sudah diundi pada zaman Raja Daud. Ditentukan pada hari apa atau di sabat keberapa. Ya, tepatnya pada saat sabat keberapa mereka itu harus melakukan tugasnya. Nah, jadi ada 24 rombongan imam ya. Tuh, ada nyamuk. Nah, ini ada bisa dibaca di 1 Tawarik 24 ayat 1 sampai 3, 7 sampai 19. Ya. Jadi tiap rombongan akan memulai pelayanan di bait suci itu sejak Nisan ya. Karena Bapak Ibu harus tahu bahwa untuk kalender Hebrew, kalender Ibrani itu ada 2 macam. Itu kalender untuk keagamaan yang dimulai dengan bulan Nisan, dari bulan Nisan, dan ada kalender yang sifatnya kalender sipil ya. Sipil itu dimulai dari bulan Tisri.
yaitu ditandai dengan Rosh Hashanah kemarin tanggal 1 Tisri itu. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ketika kita bicara persembahan ya, itu artinya ada di dalam kalender keagamaan. Ya, jadi jangan salah ambil kalender. Kalau salah ambil kalender nanti pakai kalender sipil nggak ketemu nanti ya. Gitu. Nah, masing-masing itu akan bertugas selama 1 minggu. Gitu. Jadi setiap kelompok akan bertugas selama 1 Sabat. Nah, kita lihat nih. Ya. Jadi kalender tugasnya itu ada 24 tadi ya. Ada 24 kelompok. Kelompok pertama itu adalah Yoyarib. Ya, bisa dilihat nih ya, referensi kitabnya ya, nanti bisa dibaca. Saya nggak akan bahas satu persatu. Kemudian kedua Yedaya, ketiga Harim, keempat Seorim, kelima Malkiyah, keenam Miyamim, ketujuh Hakos, dan kedelapan Abia. Jadi di sini Bapak Ibu lihat bahwa imam kelompok Abia ini bertugas di sebagai kelompok yang ke-8 ya. Nah, ini ada di 1 Tawarik 24 ayat 10. Ya, saya tidak lanjutin yang lainnya ya, karena kita hanya akan membahas Abia saja. Nah, ya di 1 Tawarik 24 ayat 10 ya. Nah, tapi saya tarik juga ayat ketiganya ketika Raja Daud membagi tugas mereka di Bait Suci. Ya. Daud membagi mereka menurut tugas mereka ibadah mereka. Bahkan Sadok dan Eleazar dan Abimelek anak Itamar. Yang ke-7 adalah Hakos, yang ke-8 adalah Abia. Jadi bait suci yang saya sebut di sini belum bait sucinya yang Salomo ya Bapak Ibu. Karena kan bait suci pertama itu dibangun pada zaman Salomo. Ya. Jadi mereka atau lebih tepatnya disebutnya mungkin kemah suci kali ya. Jadi nanti bait yang kedua itu direnovasi, itu pada masa zamannya Yehezkiel, ya, karena udah mengalami kerusakan. Nah, setelah itu baru diruntuhkan. Jadi saat ini bait suci baru 2 kali. Nah, jadi Daud membagi tugas mereka dan rombongan yang ke-8 ini adalah Abia. Oke. Nah, kita lihat ya, ini kalender Hebrew ya. Bapak Ibu harus paham ini kalau mau menghitung. Ini agak sedikit rumit nih, makanya nanti perhatikan pelan-pelan baik-baik ya. Kalender Hebrew ini dimulai dari bulan pertama untuk kalender keagamaan itu adalah bulan Nisan. Ya, di sini first month ya. Di sini ada ini ya. Sudah ada perayaan-perayaannya ya. Jadi mereka ini panennya itu barley, flax ya. Kemudian hari rayanya Passover itu atau Pesak, Unleavened bread ini adalah Hamatzot ya. Kemudian first fruit ini adalah Bikurim ya, atau buah sulung. Nah, kemudian bulan kedua ini adalah Iyar. Ini mereka panen barley ya. Kemudian ini second Passover karena dan ini penghitungan Omer, termasuk di sini penghitungan Omer. Kemudian Sivan di bulan ketiga ya. Ini panen gandum. Ya, juga fix itu apa sih? Buah fix itu arah, buah fix ya. Tapi ini buah arah ini masih baru awal matang. Kemudian juga mulai untuk wine ya atau anggur. Nah, ini di Sivan ini hari rayanya Pentakos atau Pentakosta atau Safuot. Nah, bulan keempat adalah Tamus. Ya, ini panen rayanya untuk anggur. Nah, kemudian bulan kelima ini Av. Ya, ini panen olive sama anggur juga fix juga ada di Sabaav. Ya, kemudian ada bulan Elul, Tisri ya. Tisri ini Sukot ya. Di sini ada Rosh Hashanah atau Yom Teruah, Yom Kippur, Sukot, Simchat Torah. Ya, jadi kita saat ini ada di sini ya posisinya. Nah, kalau kita lihat dari kalender ini, Bapak Ibu lihat yang di dalam sini, ini adalah Gregoriannya. Ya.
Jadi Nisan itu di antara Maret dan April jatuhnya. Kenapa? Karena mereka ini menggunakan 2 kalender, yaitu lunar atau bulan, ya berdasarkan bulan, dan kalender matahari. Sehingga jumlah harinya itu tidak pasti. Ya, kalau kita lihat di sini ada yang 30, ada yang 29. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu, ada perbedaan dengan kalender Gregorian. Makanya jatuhnya ini tidak persis sama di Gregorian, tapi di tengah-tengah antara 2 bulan. Ya, jadi seperti di sini Nisan ini di Maret April, Iyar ini di April Mei, Sivan ini di Mei Juni dan seterusnya. Dan Tisri ini adalah di September Oktober, antara September Oktober. Ya, antara itu bukan berarti bahwa mulai pertengahan September sampai pertengahan Oktober, tidak Bapak Ibu. Karena mereka berdasarkan lunar dan solar, mereka itu akan melihat dulu. Ditentukan yang kemarin di Yom Terwah saya sudah jelaskan bahwa mereka harus melihat bulan dulu. Ya, ketika ada bulan baru muncul, disaksikan dengan 2 orang saksi, ya, maka di saat itulah dinyatakan sebagai 1 Tisri-nya. Ya, jadi kalau yang tahun lalu itu jatuhnya di 30 September. Ya, tahun ini jatuhnya di Oktober. Ya, jadi beda ya Bapak Ibu. Belum tentu jatuhnya persis. Ini hanya perkiraan saja secara Gregoriannya. Satu hal lagi yang penting yang Bapak Ibu harus pahami, bahwa kalender Hebrew ini agak berbeda dengan kalender Gregorian dalam jumlah hari. Kalau kita kan 30, 31 ya, kecuali nanti yang kabisat di bulan Februari aja hanya 28, 29. Tapi kalau di sini, Bapak Ibu perhatikan, 30, 29, 30, 29, nah seperti ini polanya. Nah, kenapa saya bilang ini penting diperhatikan untuk menghitung nanti umurnya. Karena kalau tidak, nanti akan berdebat. Kalau pakai pola pikir kalendernya Gregorian, pasti akan berdebat. Wah, nggak bisa itu Bu, nggak jatuhnya pas Sukot atau nggak jatuhnya pas ini. Karena tidak mengerti pola kalendernya. Jadi ini kita perhatikan ya. Jadi artinya ada selisih dengan Gregorian. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Pada saat Sivan, ya, jadi rombongan Sekarya atau Sakarya ini memulai pekerjaannya di bulan Sivan. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa kok jatuhnya di Sivan. Ya, nanti ada tabelnya. Nah, secara overview terlebih dahulu bahwa pada setiap ada hari raya ya. Itu semua imam itu harus bertugas bersama karena hari raya itu mereka harus ada memotong kurban yang lebih banyak dan banyak bangsa Yahudi yang datang ke Bait Suci sehingga tidak bisa dihandle hanya oleh satu kelompok. Maka ke-24 kelompok itu harus bersama-sama bertugas pada saat hari raya besar ya. Nah, jadi termasuk di Pesak dan Shavuot ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ya. Tadi kelompok pertama adalah Yoyarib, kelompok kedua Yiyada ya. Karena dimulai di bulan Nisan, maka di Sabat yang ketiga ini jatuhnya adalah Bikurim. Ya. Sabat ketiga itu jatuhnya Bikurim. Yaitu apa? Di 14 Nisan. Kenapa bisa dikatakan Sabat ketiga 14 Nisan? Ya. Nah, Sabat keempat baru ini kelompok Harim. Nah, di bulan Iyar, di Sabat pertama itu kelompok Seorim, ini kelompok keempat ya. Kemudian Sabat kedua kelompok Makia sebagai kelompok kelima. Kemudian Sabat ketiga itu kelompok yang keenam Miyamim. Kemudian Sabat keempat itu kelompok ketujuh Hakos. Nah, pada saat Sivan inilah, karena ada hari raya Pentakosta, ya, tadi Pentakosta ini jatuhnya
Shavuot itu di 6 Sivan ya Bapak Ibu. 6 Sivan itu jatuhnya adalah di minggu pertama ya. Minggu pertama berarti Sabat pertama semua imam harus bertugas di Shavuot. Makanya tugasnya Imam Abia, kelompok Abia itu baru di Sabat kedua. Ya, baru nanti selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat yang di kalender ini atau mau melihat di sini silahkan. Ya, jadi Imam Abia ini jatuhnya di minggu kedua ya, bulan ketiga Sivan. Nah, ini adalah tugasnya. Nah, sekarang kita harus tahu ketika Zakaria itu sedang bertugas di bait suci, pada saat itulah dia bertemu malaikat yang mengatakan bahwa Elizabeth itu akan mengandung. Nah, kemudian karena tidak percaya, akhirnya apa yang terjadi? Dia bisu. Ya, sampai dia bisa menyatakan nama dari anak yang dikandung Elizabeth sebagai Yohanes. Nah, di situ baru nanti Zakaria akan bicara lagi, bisa ngomong lagi. Nah, sekarang tadi Sivan ya Bapak Ibu. Ya. Kenapa ini kok Sabat keempat? Nah, pasti tanya, bukannya Bu tadi ini di Sabat kedua. Ya. Ya. Ini kenapa kok di Sabat yang keempat baru mulai dikandung, taunya bagaimana? Kita akan lihat di Lukas 1 ayat 13. Ya. Lukas 1 ayat 13. Namun malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab permohonanmu sudah didengarkan dan istrimu Elizabeth akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau akan menyebut namanya Yohanes. Kemudian di ayat 23-24, dan terjadilah ketika hari-hari peribadatannya diselesaikan, dia pulang ke rumahnya. Jadi tugasnya berapa lama? 1 minggu. Ya, ketika hari peribadatan selesai, dia pulang ke rumahnya. Selesainya di Sabat keberapa? Sabat ketiga. Ya, setelah itu, pada saat itulah Elizabeth sudah mulai mengandung setelah hari-hari itu. Setelah hari-hari itu berarti setelah Zakarianya pulang ya. Bukan pada saat dia menerima ini pewahyuan dari malaikat kalau istrinya akan mengandung. Jadi setelah dia pulang ya. Jadi Bapak Ibu harus paham di sini. Nah, normalnya kehamilan itu adalah 9,5 bulan atau 9 bulan 10 hari ya, 15 hari biasanya kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini ya di Yohanan. Nah, sekarang kita lihat pada waktu Maria ya. Maria mendapatkan kabar dari Gabriel ya. Kita lihat di Lukas 1 ayat 26, 27 sampai 31 ya. Dan pada bulan ke-6 malaikat Gabriel diutus oleh Elohim ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret ya. Bulan ke-6 malaikat Gabriel diutus ya. Kepada seorang perawan yang telah ditunangkan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Maria. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menyebutnya namanya Yesua. Ya, jadi pada saat itu Maria baru mendapatkan penampakan dari Gabriel ya, bahwa dia akan mengandung. Nah, peristiwa itu terjadi pada bulan apa? Ke-6 setelah Elizabeth dinyatakan mengandung. Maka bulan ke-6 tadi kalau kita ngelihatnya dari Sivan ya, kita tambahkan 6 bulan, maka jatuhannya adalah Kislev ya. Kislev atau di antara November Desember. Jadi artinya pada saat Maria mengandung itu jatuhnya di awal Desember. Ya, kita lihat di sini ya. Bapak Ibu, kita masuk lagi ke tabel ini.
bulan pertama, kedua, keenam. Disinilah mulai dikabarkan. Ya. Jadi disinilah baru mulai mengandung Bapak Ibu di 25 Kislev. Ya. Jadi Maria baru mengandung, belum melahirkan di Desember itu, antara November Desember. Nah, ini pada saat hari raya Hanukkah, ya. Nah, kemudian kalau kita hitung lagi kelahirannya Yohanan, ya, ini bulan ke-6 Elizabeth kan. Pada saat Elizabeth hamil bulan ke-6, Maria mendapatkan berita dari Gabriel dia akan mengandung. Nah, kita lanjut. Tadi 9,5 bulan ya, normalnya orang untuk melahirkan, ya, untuk mengandung ya. Jadi 6, 7, 8, 9 setengah. Nah, setengah. Jatuhnya kelahiran Yohanan itu adalah di Pesak 15 Nisan. Lu kok tahu, Bu? Ya, 14-15 Nisan ya, antara itu. Kenapa kok bisa tahu? Nanti ada, kita lihat ayatnya di Lukas 1 ayat 57 dan 63, Matius 17 10 sampai 13 ya. Tapi sebelum kita masuk ke ayat, saya mau ingatin lagi bahwa tadi ada perbedaan kalender Gregorian dengan Yahudi. Yaitu mereka antara 29 dan 30 hari per bulannya. Sedangkan Gregorian itu antara 30, 31. Jadi ada selisih Bapak Ibu. Ada selisih hari. Ya. Kalau kita menghitung secara Gregorian, ya mungkin kelihatannya jatuhnya baru di minggu pertama ya. Di minggu pertama Nisan. Tetapi ingat karena ada selisih sehingga jatuhnya adalah di pertengahan. Ya. Di pertengahan dari Nisan. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat daftarnya. Ya. Lukas 1 ayat 57-63. Dan bagi Elizabeth digenapilah waktunya untuk ia bersalin. Ia pun melahirkan seorang anak laki-laki dan setelah meminta batu tulis dia menulis dengan menyebut namanya adalah Yohanes. Ini yang meminta batu tulis Zakaria ya. Ini saya short aja, saya potong ayatnya dari 57. Kemudian langsung loncat ke 63. Dan mereka semua takjub. Nah, tadi waktu kehamilan 9,5 bulan ya Bapak Ibu, dikatakan di sini, lihat kisi-kisinya. Digenapilah waktunya, tidak ada dikatakan lebih maju atau lebih mundur. Artinya genap 9,5 bulan. Ya. Jadi jangan debatable, nanti kan nggak harus ini, nggak harus ngelahirin itu 9,5 bulan. Gimana kalau prematur? Bagaimana kalau lebih lama? Nggak bisa karena Dafar sudah bilang digenapi waktunya untuk dia bersalin. Artinya bahwa memang lahirnya itu dengan umur yang tepat, ya, mencukupi, tidak lebih awal, tidak mundur. Ya, jadi ini kita harus cermat di sini ya. Jadi tadi kehamilannya tadi adalah di bulan Sivan ya, maka dia kehamilan di Sivan, lahirnya adalah di Nisan ya. Bisa dibilang Nisan awal pertengahan ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan bahwa si Yohanan ini dia adalah lahir di Pesak ya, yaitu di antara 15 Nisan, 14-15 Nisan. Nah, ini ditegaskan ada di Matius 17 ayat 10 dan 13. Jadi dibukakan di situ. Kita lihat ya. Dan para muridnya menanyai dia dengan berkata, mengapa kemudian para ahli kitab berkata bahwa Elialah seharusnya yang pertama datang? Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, Elia memang yang pertama datang dan dia akan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu bahwa Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenali dia. Malah mereka berbuat apa saja yang mereka inginkan kepadanya. Demikian jugalah anak manusia. Dia akan segera menderita oleh mereka.
pada waktu itu mengertilah para murid itu bahwa dia berbicara kepada mereka mengenai Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi dikatakan para ahli kitab mengatakan Elia akan datang, Bapak Ibu, untuk melapangkan ya jalannya Yesua, yaitu di dalam pembaptisan. Nah, ternyata Elia di sini yang dimaksud adalah secara bukan Elia, Nabi Elia, tetapi orang yang memiliki karakter seperti Elia. Itulah yang memiliki karakter seperti Elia dan memiliki karunia-karunia seperti Elia. Itulah Yohanes Pembaptis. Nah, makanya dia disebut sebagai Elia, seperti Elia, sebagai sosok Elia. Nah, dan ini dibukakan bahwa memang mereka tidak mengenali bahwa sebetulnya Elia itu sudah datang. Si Yohanes Pembaptis itulah Elia. Nah, jadi di dalam seder Pesak, ya, seder Pesak ini di dalam kebudayaan tradisi Yahudi itu mereka menyiapkan 4 cawan plus 1. 4 cawan itu nanti yang untuk Yesua, 1 cawan lagi disiapkan untuk Elia. Ya, jadi Bapak Ibu, ini hanya diketahui dari Talmud, ya, bukan dari kitab suci kita. Taunya dari Talmud bahwa di dalam seder Pesak itu 4 plus 1, yaitu bukan 4 plus 1, 6 cawan ya. 5 dan 1, benar, 4 plus 1. 1 cawan itu nanti khusus untuk Elia. Nah, Bapak Ibu, kalau Elia tadi, Yohanes dikatakan sebagai Elia, maka pada saat itulah secara tersirat itu mengatakan bahwa Yohanes itu lahir pada saat Pesak, ya, yaitu di Nisan, ya, 14-15 Nisan, antara itu. Jadi jelas ya di sini kenapa kok bisa muncul Nisan, ya. Nah, ini 9,5 bulan. Ini adalah kelahirannya Yohanes. Sekarang kita lihat tadi bahwa pada bulan ke-6 dari Yohanes dikandung oleh Elisabeth, saat itulah malaikat datang untuk menyatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki, bayi laki-laki yang disebut Yesua, ya. Nah, artinya di sini baru mulai dinyatakan, ya. Baru mulai dinyatakan. Nah, kalau kita lihat 9,5 bulan, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setengah, ya. Itu ada di kira-kira, bukan kira-kira ya, kalau kita ngelihat perhitungannya pas di 15 Tisri, ya. Artinya pada saat Sukot, Bapak Ibu. Jadi di Gregoriannya apa? September, Oktober. Jelas di sini bahwa selama ini kita diselewengkan bahwa Yesua lahir di tanggal 25 Desember. Padahal di sini baru diperkirakan Yesua itu apa? Baru mulai dikandung di Desember, ya. Oke, baik. Jelas ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali, terutama yang masih kebingungan kenapa sih kok selalu dikatakan di Sukot Yesua lahir. Nah, inilah bukti Alkitabiah, ya. Jadi kita tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan Alkitab. Nah, oke, ini tadi sudah karena saya mundur, ya. Oke, ya. Nah,
Dan di sini juga tidak ada debatable ya, mengatakan oh maju atau mundur tuh bersalinnya, karena di Lukas 2 ayat 6 sama 7 dikatakan apa? Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk dia bersalin telah digenapi. Jadi ini bicara kelahiran Yesua ya. Dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai bukti ya. Nah, di bulan Tisri itu kalau kita lihat tadi Yesua mengandung di Desember, maka kalau kita hitung 9,5 bulan tadi jatuhnya di Tisri ya. Nah, jadi antara 15 sampai 21 bangsa Yahudi itu merayakan puncak Mudim. Mudim itu adalah hari raya. Ya, yaitu puncak Mudim itu adalah hari raya Sukot dari 7 hari raya itu. Nah, jadi kelahiran Yesua jatuhnya antara September atau Oktober. Nah, itulah perayaan Sukot. Nah, nanti besok Pak Alek akan melanjutkan untuk mengenai hari ke-8-nya, yaitu Simchat Torah. Tapi itu akan dibawakan nanti pada saat Sabat ya. Itu juga dari Simchat Torah itu nanti akan dibukakan juga mengenai kelahiran Yesua, bisa ditelusurin dari Simchat Torah. Ya. Nah, jadi dengan kelahiran Yesua ya sebagai Hamasyah kita atau yang diurapi, yang menebus dosa kita, juru selamat kita, yang menduduki 7 hari raya ya sebagai profetik 7 hari raya yang ditetapkan oleh Elohim. Dapat nih nyamuknya. Dari tadi nih ganggu nyamuknya. Maka kita bisa melihat bahwa Elohim itu luar biasa, mempunyai rancangan bagi kita, yaitu rancangan apa? Keselamatan. Ya Bapak Ibu, dengan sistem hari raya inilah kita selalu diingatkan. Kenapa? Kita diminta merayakan 7 hari raya, itu sebagai perayaan wajib. Ya, sebagai perayaan wajib. Karena disinilah rancangan Bapak Yahweh untuk kita, anak-anaknya. Nah, di dalam setiap hari raya itu kita harus mengingat. Nah, walaupun kita bisa mengatakan harus setiap hari ya kita mengingat kebaikan Elohim ya, tetapi di hari raya inilah menjadi puncak-puncaknya bagaimana kita ini harus mengingat kebaikan Elohim. Karena kedatangan Yesua itu diprofetikkan ya, semua kegiatan atau Yesua punya pengorbanan ya, itu disimbolisasi, diprofetikkan dengan 7 hari raya. Ya, jadi yang sekarang kita tunggu adalah kapan kita akan di-rapture dan kapan Yesua kembali untuk mendirikan tabernakelnya di kerajaan 1000 tahun. Sehingga kita bisa ikut pemerintah. Tapi kalau nggak di-rapture, nggak ikut pemerintah ya Bapak Ibu. Nah, jadi inilah di dalam Sukot ini juga, di dalam 7 hari raya itu Bapak Yahweh sebetulnya meletakkan pilar-pilar Brit Gadasah ya. Yaitu di dalam Brit Gadasah itu ada 4 pilar ya. Yaitu Tefilah, Sabat, Rosh Kodesh, dan Modim. Nah, yang di dalam perayaan hari raya inilah masuk di dalam Modim. Ya, Modim itu waktu-waktu perhentian atau hari raya ya. Nah, yang menjadi pilar dari ibadah Yesua dan para rasul dalam konteks modern ya. Jadi Bapak Ibu, besok kita lanjutkan. Sekarang kita masih sampai di kelahiran saja ya, membuktikan bahwa Yesua lahir di hari raya Sukot. Nah, besok kita akan lanjutkan dengan Yesua itu apa yang Yesua persiapkan bagi kita ya sampai nanti di kerajaan 1000 tahunnya. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, karena Engkau sungguh luar biasa Bapa, merancang keselamatan bagi kami Bapa. Begitu detail Bapa, rancangan-Mu Bapa. Sungguh tak terpikirkan oleh kami. Di dalam 7 hari raya, bagaimana karya Yeshua HaMashiach, karya keselamatannya didesain bagi kami semua Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, karena Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau turun menjadi Yeshua untuk menggenapi karya keselamatan-Mu bagi manusia. Terima kasih Bapak Yahweh. Biarlah setiap yang mendengarkan daftar-Mu Bapa, semuanya boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Karena kami tahu Bapa, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Elohim kami Bapa. Elohim yang layak untuk kami tinggikan, Elohim yang layak untuk kami sembah, kami puji. Karena itu Bapa Yahweh, biarlah Bapa, karya keselamatan-Mu tetap ada di dalam hidup kami Bapa. Karena kami tahu bahwa dengan karya-Mu ini Bapa, maka kami boleh Bapa untuk memasuki kerajaan Elohim-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, biarlah Bapa, semua pujian penyembahan kami haturkan hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Wiruah HaKodes. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita angkat satu pujian. Elohim, 我想要赞美你这，让你的平安永远在我心中。我以前不能够明白你真光的名字，但现在我这里心Elohim， Yahweh， 我的 Elohim， 以耶稣的名义，让你的平安永远在心中。喜悦伴着我生命，有你记忆恩典在，这样我将永远中真于你。亚威，我的 Elohim， 以耶稣的名义，让你的平安永远在心中。将喜悲伴着我生命，有你记忆恩典在，这样我将永远中真于你。Benar Bapa, terima kasih karena Engkau memanggil kami Bapa untuk mengenal Engkau Bapa. Sungguh kami bersyukur ketika Engkau memanggil kami menjadi bagian dari karya keselamatan-Mu Bapa. Saat itulah kami ditebus kembali dari dosa-dosa kami. Kami dimurnikan, kami diajar untuk selalu kembali kepadamu, untuk berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, ajar kami terus Bapak dengan daftar-Mu Bapak, sehingga kami terus menerus Bapak mengejar kekudusan kami, untuk kami menjadi setara dengan Yeshua HaMashiach,
sehingga pada saatnya nanti Bapa, kami boleh dimuliakan sebagai mempelai-mempelainya. Terima kasih ya Yesua. Terima kasih. Yahweh Elohim, 我想要赞美你主，让你的平安永远在我心中。我以前不能够明白你真容的名字，但现在我的内心Elohim， 亚威，我的 Elohim， 以耶稣的名义，让你的平安永远在心中。总是陪伴着我生命，有你记忆恩典在，这样我将永远忠贞于你。亚威，我的 Elohim， 以耶稣的名义，让你的平安永远在心中。总是陪伴着我生命，有你记忆恩典在，这样我将永远忠贞于你，这样我将永远忠贞于你。Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami Bapa. Biarlah Bapa, sebentar lagi kami akan bersyafaat Bapa. Biarlah Bapak Yahweh Engkau yang mengabulkan semua syafaat kami Bapa, baik yang sudah diucapkan maupun mungkin yang masih tersimpan di dalam hati Bapa, karena kami tahu bahwa Yesua bersyafaat bagi kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih untuk daftar yang sudah Kau berikan bagi kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kasih yang begitu luar biasa dari Engkau Bapa, dari Yesua Hamasia sebagai calon mempelai kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya. Amin. Silakan Pak Alek untuk doa syafaat dan penutupan. Ya, baik. Terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu, mari kita satukan hati. Kita berdoa syafaat. Haleluya. Terpujilah dan terberkati nama-Mu yang kudus, Elohim Bapa Surgawi, Yahweh Elohim yang kekal di dalam surga. Kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan dengan nafas yang Kau berikan untuk bersekutu di dalam persekutuan kudus, di dalam pengajaran, dan juga pada malam hari ini sebagai permulaan dari perayaan Sukot. Kami berterima kasih atas apa yang Engkau berikan, yang Engkau izinkan kepada kami malam hari ini ya Tuhan. Hal-hal yang baru telah Engkau singkapkan dalam kebenaran-Mu, sehingga kami semakin hari semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ya Bapak Yahweh Elohim, kami bersatu hati juga berdoa bagi mempelai-Mu, Sister Sarah Vivin, agar dia diberi kesempatan, dan biarlah ia bertambah hikmat Elohim dari Engkau dan di dalam pelayanan channel Injil Akhir Zaman. Adonai Yeshua Hamasya, Maha Pengasih, dan pada malam hari ini juga kami berdoa bagi saudara kami yang mengikuti dalam room Jimit yang ada di live di YouTube, dan juga bagi seluruh keluarga besar Injil Akhir Zaman, semua keluarga kami, orang tua kami, para pemimpin, pengajar, gembala, dan juga umat-Mu yang menyembah Engkau ya Bapa Yahweh Bishem Yeshua Hamasya. Kiranya Engkau memberkati mereka. Terima kasih Abah Yahweh di dalam Yeshua Hamasya. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami pergumulan dalam penderitaan, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, ataupun masalah keuangan. Kami percaya bahwa
Setiap perkara, peristiwa yang kami hadapi adalah bagian daripada rencana-Mu untuk memanggil kami, agar kami lebih dekat dan lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau, dan juga agar kami lebih taat di dalam Engkau ya Bapa. Sesuai dengan firman-Mu, jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Kami juga berdoa agar kami dimampukan dengan segala kemampuan sesuai dengan kuasa dan kemuliaan Engkau ya Bapa, dalam segala ketabahan dan panjang sabar dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa dan memberkati Bani Israel, umat pilihan-Mu, agar senantiasa dilindungi dan dijaga dari segala hal yang buruk, serangan-serangan dari musuhnya atau dari bangsa lain. Dan kami percaya pada saatnya nanti tiba, Engkau akan kumpulkan kembali bangsa Israel sebagai saudara sulung kami yang terserak di seluruh penjuru dunia, agar mereka dapat Engkau satukan kembali di dalam tanah perjanjian-Mu untuk penggenapan daripada rencana dan tujuan kekal Elohim. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami NKRI, beri kedamaian dan damai sejahtera dan sukacita dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tuntun dengan Roh Kudus-Mu bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini dari level tertinggi sampai terendahnya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang tidak mampu, fakir miskin, janda-janda miskin, para hamba Tuhan yang berada di pelosok. Bapak Yahweh berkati mereka dengan kelimpahan, sehingga pelayanan dalam pekerjaan mereka dalam pelayanan mewartakan kebenaran Injil firman-Mu dapat tersebar sampai ke seluruh pelosok di negeri kami ini. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Mari Bapak dan Ibu, kita bersatu hati untuk masuk di dalam doa penutup. Haleluya. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami dan kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan mengabulkan doa-doa kami yang tidak terucapkan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu, Roh Elohim, yang senantiasa menyampaikan segala isi hati kami yang tidak terucapkan. Mari kekasih jiwa Yeshua HaMashiach, angkat tanganmu dan hadapkan wajahmu kepada Bapa Yahweh dan berkatakan amin di dalam doa berkat ini. Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, memberkatimu dan melindungi engkau. Amin. Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, menyinari wajahnya ke atasmu dengan memberi kasih karunia-Nya. Amin. Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, menghadapkan wajahnya kepadamu dengan memberi shalom bagi kita semua. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh, sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih Abah Yahweh, semua berkat dan perlindungan yang sempurna, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang penuh telah kami terima mulai malam hari ini sampai Maranatha, ketika Adonai Yeshua datang kali kedua di atas awan-awan permai menjemput kami semua di dalam segala kemuliaannya, dengan memberi tubuh mulia, jubah pengantin mulia, serta mahkota kemuliaan sebagai mempelai Adonai Yeshua HaMashiach. Bagi kami semua yang telah menerima berkat sempurna, mari sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Pak Alek. Ya, Bapak Ibu, puji Bapak Yahweh, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Di Hari Raya Sukot ini, di RF-nya, di pembukaannya, saya kembali mengucapkan Happy Sukot, Cak Sukot Sameah, biarlah sukacita kita ada di dalam Hari Raya ini, dan seterusnya sampai kedatangan Yeshua yang kedua kali di dalam kerajaan 1000 tahun, dan kita akan bersama-sama ikut di dalam pemerintahan Yeshua HaMashiach. Kita aminkan Bapak Ibu Saudara-saudariku ya, dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, shalom semuanya, baik yang ada di dalam live YouTube, ada Sister Yanti,